Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman seperjuangan. Saya akan membahas tentang reduce cost untuk perusahaan ya. Jadi best pengalaman di lapangan gitu ya. Jadi ada beberapa reduce cost atau pemotongan biaya untuk perusahaan yang emang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Jadi diantaranya saya banyak sekali sebenarnya. Kalau diproduksi misalkan bagaimana mengurangi biaya produksi ya kan. Yang kedua kalau misalkan di transportation bagaimana mengurangi biaya cut off proses transportasi gitu ya. Kemudian kalau yang di beberapa perusahaan rata-rata adalah bagaimana menurunkan harga pembelian gitu ya. Dan yang satu lagi misalkan ada di bidang services gitu ya teman-teman ya, services atau jasa gitu ya. Nah di bidang jasa ini ada beberapa perusahaan yang emang fokus menjalankan jasa ini. Contohnya di beberapa perusahaan misalkan dia menjalankan bagaimana mengontrol karyawan gitu ya. Karyawan ada dua tipe biasanya beberapa karyawan di perusahaan, yaitu tipe permanen yang internal dan yang kedua adalah services. Jadi karyawan ini outsourcing type gitu ya, outsourcing. Kenapa saya berbicara gini teman-teman? Saya ada pengalaman di saya sendiri gitu ya. Saya akan share. Saya pernah menjadi karyawan outsourcing ya. Jadi teman-teman image-nya ya kan, image outsourcing tidak menarik ya kan. Tidak menarik. Kebetulan saya menjadi outsourcing di perusahaan Amerika gitu ya. Nah, outsourcing di perusahaan Amerika dan di situ langsung di level manager teman-teman. Itu. Nah, allowance, tunjangan, training gitu sama dengan yang diadopt dengan internal perusahaan. Cuman yang membedakan adalah outsourcing karena dalam rangka misalkan perusahaan ini dalam rangka masih pendalaman di posisi ini. Kalau misalkan dalam 1-2 tahun emang bagus, biasanya akan menjadi internal gitu ya. Nah itu teman-teman yang menarik. Atau best project gitu ya, best project gitu. Nah saya waktu itu saya share dulu. Saya waktu itu emang gaji bagus banget. Kalau menurut saya bagus dengan rate yang baru lulus sudah di atas 10 juta gitu ya. Ya itu tahun-tahun 2006 gitu. Saya sebut saja teman-teman. Karena apa? Karena 2006 gitu. Kenapa? Ya saya pikir dia gaji menilai dengan karyawan lain itu sama dengan internal gitu ya. Nah, kendalanya adalah emang biasanya di kode email gitu ya. Bukan kendala teman-teman. Itu yang membedakan email gitu ya. Kemudian ada kode-kode email yang memang ada berbeda, misalkan di kode namanya itu emang untuk kode services gitu ya. Nah bagi saya tidak masalah gitu ya, karena saya justru saya move dari karyawan permanen ke outsourcing, saya ambil gitu ya. Kenapa? Saya dapat dapat experience, saya dapat level gitu ya, why not gitu ya. Ya udah saya ambil gitu ya. Nah setelah perjalanan waktu antara karyawan internal sama dengan outsourcing itu training ke luar negeri teman-teman, dan yang outsourcing ikut gitu loh. Nah banyak perusahaan yang membedakan antara outsourcing sama ini itu di activity-nya gitu ya. Oke, secara kontrak beda, tapi sebenarnya secara activity itu sama teman-teman. Yang benar ya. Kalau beda udahlah. Sebenarnya udah ada perlu diperbaiki itu rule of the game-nya gitu ya. Nah itu salah satunya kan. Jadi kembali lagi ke topik ya. Topik kita adalah membahas bagaimana menyiasati reduce cost atau cost saving di perusahaan gitu ya. Nah ada beberapa hal ya, contohnya itu kalau dari sisi yang tadi pengalaman saya adalah dari sisi outsourcing karyawan gitu ya, kalau atau service. Karena apa? Di masa pandemik ini banyak sekali pemotongan yang harus dipikirkan oleh perusahaan ya teman-teman ya. Nah salah satunya itu outsourcing gitu ya.
Outsourcing yaitu tipikal untuk staff misalnya ya, untuk staff mulai dari level reception, mulai dari level teknisi, mulai dari level technical, mulai dari level facility manager, mulai dari level kita punya misalkan level accounting dan lain-lain sebagainya. Bahkan hampir di semua level itu bisa di outsourcing kan, dengan harapan misalkan tipikal company-nya adalah project based atau project sementara gitu ya teman-teman. Nah itu yang dari sisi services jasa yang emang reduce cost program dari karyawan. Yang kedua adalah dari sisi maintenance, nah, ya kan? Dari maintenance gedung perusahaan misalkan sebuah pabrik gitu ya. Nah sebuah pabrik akan memikirkan bagaimana ini mengolah maintenance gedung 3 lantai 10 gedung gitu. Kita punya pabrik besar seperti itu misalkan dengan luasan sekian meter. Nah itu perlu dipertimbangkan. Kalau kita hire misalkan berapa orang gitu, 10 atau 20 technical gitu, sangat sibuk sekali karyawan untuk dana menghandle liku-likunya ya. Nah itu bisa diambil dengan maintenance services ya. Nah jatuhnya. Jadi bagaimana memaintenance gedung, bagaimana memaintenance equipment di gedung itu. Di gedung ada equipment misalkan HVAC, ada mesin-mesin, ada equipment misalkan motor gitu ya, genset, ada lagi electrical gitu ya. Nah itu teman-teman, itu bisa diambil jasa secara keseluruhan. Jadi gimana caranya melakukan? Undang satu vendor gitu ya, kemudian melakukan survei. Melakukan survei bagaimana ini untuk program maintenance-nya. Nah biarin services itu aja yang memikirkan teman-teman. Nah apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan membandingkan dengan cost yang dilakukan secara internal dengan services ini, dengan services maintenance ini. Nah itu yang perlu dipertimbangkan juga, karena emang internal juga tidak berarti buruk ya, tapi itu adalah alternatif yang dilakukan beberapa perusahaan-perusahaan besar dan sekarang sudah merembet ke perusahaan-perusahaan yang lokal melakukan services itu teman-teman. Nah itu, jadi yang pertama adalah outsourcing untuk karyawan ya, untuk dipertimbangkan itu. Karena apa? Sekarang masa pandemi ini kontrak level karyawan ya kita menyadarin sih emang company emang lagi ini istilahnya it's not stable gitu ya, tidak stabil dalam kondisi pandemik ini. Nah harapannya emang harapannya normal kembali dan semuanya seperti awal gitu ya teman-temannya, ya seperti non pandemik gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah outsourcing karyawan, yang kedua adalah maintenance gedung atau maintenance semua office atau pabrik gitu ya. Nah itu maintenance semua level dia, jadi maintenance di level equipment perusahaan, barang-barang perusahaan ya, building, equipment maksud saya maintenance building, kemudian ada maintenance electrical, maintenance genset, maintenance itu dilakukan ke services, ke jasa teman-teman. Yaitu undang saja bidang jasa yang emang kompeten di situ, kemudian dia suruh study, kemudian serahkan ke dia untuk proposalnya, kemudian jangan langsung diambil teman-teman, tapi dibandingkan dulu dengan cost yang dikeluarkan secara internal melakukan sendiri dengan jasa ini. Kalau misalkan bisa reduce 20-30%, why not? Pasti Pak pimpinan perusahaan, Pak direktur atau Pak CEO kita pasti akan senang sekali gitu loh, cut off segitu banyak gitu ya. Nah tentunya dengan mengolah data dulu teman-teman, apa yang dilakukan. Saya melihat beberapa perusahaan melakukan itu dan itu bisa dibilang lebih efektif karena tidak memaintain sibuk gitu loh. Cukup satu lead coordinate yang ada di perusahaan itu
memanage vendor ya, memanage vendor yang menghandle maintenance ini gitu teman-teman. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah all facility management. Wah, ini seru nih teman-teman. Jadi ada istilah IFM gitu ya, Integrated Facility Management. Nah, ini menarik nih. Integrated Facility Management, apa semua yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, semua dilakukan dengan cara jasa. Itu banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan asing teman-teman, global company rata-rata. Karena apa? Dia mulai dari office, bahkan ya, mulai dari office. Dia nggak mau repot. Pokoknya saya mau building untuk staff sementara project, misalkan 100 orang engineer. Kemudian dia memesan misalkan electrical sekian kVA gitu ya, sekian elektrikalnya sekian kVA. Kemudian ada genset kekuatannya sekian power gitu ya. Nah, itu yang dipesan misalnya. Itu facility semuanya diserahkan ke. Nah, Integrated Facility Management ini itu salah satunya tadi yang saya sebutkan. Yang kedua termasuk outsourcing, kemudian maintenance mungkin kalau di project tidak melakukan, bahkan lebih banyak ini. Kemudian kebutuhan di area. Kebutuhan di area itu apa aja? Tentang kesehatan. Jadi di area membuat klinik kecil gitu ya. Nah, itu dijasakan juga teman-teman. Misalkan dokter 2 shift ya, berarti 2 orang ya kan. Kemudian kebutuhan consumable, misalkan seperti apa? Ya, consumable stationery ya kan. Nah, itu di outsourcingkan juga atau dijasa, melakukan services, dan kita invoice, biasanya di invoice teman-teman dari jasa ini. Nah, misalkan kebutuhan selama sebulan untuk air galon gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak yang emang di reduce untuk company yang untuk saat ini yang sedang menarik. Nah, itulah teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk video kali ini, dan nanti akan saya sambung untuk yang mungkin reduce cost apa yang saya sambil berpikir, base pengalaman, base memberikan solusi ke teman-teman yang pernah sharing gitu ya. Nah, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Waduh, salah kok ngomong teman. Jangan lupa di subscribe, like and comment teman-teman dari video ini, dan semoga bermanfaat untuk pribadi dan juga perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.